kedengaran suara Bapak sebelum kita mulai? Didengar atau tidak? Kedengaran, Ji. Kita tunggu dulu yang lain ya. Bergabung. Saya sapol. Halo, kedengaran? Bapak ganti kedengaran suara? Bisa wakili satu orang? Iya, Pak. Oh Pak, ya. jelas. Jelas ya, Dek. Kecil ki suara tak, Pak? Kecil suaranya? Lumayan, Iya, Pak. sedikit. Oh. Coba speaker tak kasih agak besar ki anunya, soundnya tak. Sini kayaknya besar sekali nih, maksimal nih. Oke, perhatian dulu semua. Kalau bisa nanti yang tutup kameranya tolong diaktifkan saja sebentar, ya. Bisa diaktifkan semua, ya. Di sini ada yang pakai baju sekolah, ada juga yang tidak. Kecil suara tak, Pak? Kecil sekali. Kecil suaranya. Kecil sekali, Pak. Kecil. Iya Pak, kecil-kecil ki Pak. Pakai apa kita? Pakai HP. Pak. Tunggu saya coba pakai speaker 2. Speaker 1 ini ya. Halo, kedengaran Ji besar? Dengar Kedengaran? ya Pak. Oke, jelas kita suara? Iya, Pak. Ya, Pak. Oke, yang bergabung sudah 30 orang. Ya, kalau bisa tampilkan kameranya seperti Bapak semua biar jelas kelihatan. Nah, Belum pergi mandi, Pak. nggak apa-apa belum mandi. Kalau bisa usahakan pakaian sekolah seperti temannya yang lain. Telat loh. Pakaian sekolah saya dicuci, Pak. Hah? Pakaian SMP, Pak. Ya apa-apa Ji kalau belum ada baju putih. Sudah ya, dikasih baju kamu orang, Pak. Sudah ada yang dikasih tuh? Nah, Baju oke. Kita
kita mulai saja ya. Pertemuan kita kali ini temanya kita melakukan perkenalan dahulu ya, karena ini pertemuan pertama kita. Jadi Bapak gabung semua sini ada 4 kelas. Ada 4. Iya Pak. Ya. Jadi bisa dilihat jumlahnya itu agak banyak nanti yang masuk. Nah, Bapak Wali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Pagi, Pagi, Pak. Pak. Tidak lupa kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa ya. Karena kita masih bisa dipertemukan lewat daring ya. Kita masih diberi kesempatan, kesehatan dan nikmat bisa belajar hari ini. Nah, Bapak perkenalkan, nama Bapak adalah Asrifin ya. Bapak mengajar pada mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Mungkin ini baru buat kalian, simulasi dan komunikasi digital. Kalau dulu itu ada namanya TIK. Pernah di SMP belajar TIK? Pernah Pak. Ya, ada pasti yang belajar TIK, ada juga yang tidak. Kalau saya ya Pak, tidak ada. Ya, ada yang tidak. Tidak ada, Pak. Tidak saya, Pak. Tidak ada saya Pak. Ya, jadi dulu ada ya, semenjak 5 tahun ke belakang itu dihapus. Jadi yang ada belajar TIK itu diganti namanya, ada namanya KKPI, terus terakhir simulasi dan komunikasi digital atau disingkat Sikomdik. Itu hanya ada di SMK. Nah, Bapak yang memberikan pemahaman tentang simulasi dan komunikasi digital ini kenapa dipelajari? Ya, simulasi dan komunikasi digital ini hanya ada di kelas 1 atau di kelas 11 saja. Kelas 10. Ya, di kelas 10 SMK. Kenapa cuma 1 kali? Mau di kelas 1? Alasannya ya, simulasi dan komunikasi digital ini digunakan sebagai alat. Nah, kita lihat pada masa pandemi sekarang, belajar kebanyakan lewat daring. Nah, simulasi komunikasi digital ini yang salah satunya sudah kita praktekkan adalah belajar kelas maya. Contoh seperti ini sekarang. Kita bisa lewat daring. Tapi lebih lanjutnya lagi itu, kalian pernah mengenal namanya Google Class? Pernah dengar? Tidak Pak. Pernah di SMP pakai Google Class? Belum? Enggak, Pak. Belum Pak. Nah, simulasi digital itu salah satu pelajaran kita belajar salah satu menggunakan yang namanya kelas maya. Kelas maya itu artinya seperti yang Bapak jelaskan tadi, Google Class. Ya. Jadi gurunya berada di tempat lain, siswanya di mana-mana juga di tempat lain. Nanti mereka secara bersamaan atau tidak bersamaan atau istilahnya sinkron dan asinkron, mereka bergabung di dalam kelas itu untuk menyelesaikan tugas pembelajaran atau melakukan pembelajaran. Nah, Bapak mau tanya, tujuan kalian masuk SMK itu apa? Tujuan utama, ada yang bisa berikan alasan tujuannya masuk SMK? Tujuannya masuk SMK, pasti ada tujuannya. Tujuan umumnya itu pertama mau sekolah. Ada tujuan yang lain? Ada yang Selain dari mau sekolah, banyak seperti praktek dengan hanya belajar saja menggunakan praktek. Oh, gitu. Nah, terus ada juga teman kalian di sini, Aldi juga katanya untuk belajar. Nah, di simulasi dan komunikasi digital ini, tujuan kalian masuk SMK itu pasti orang yang punya masalah. Masalahnya apa? Masalahnya ada yang bermacam-macam, ingin belajar, ya, ada mau tamat SMK cepat dapat kerja, ya. Iya Pak. Jadi kasusnya seperti apa? Jadi orang yang masuk SMK itu adalah orang yang punya banyak masalah. Jadi ada berapa jumlah siswa yang ini pilih SMK, secara umum itu siswa SMK punya masalah dan mau diselesaikan di SMK. Ya, masalahnya apa? Yaitu ada yang bilang belajar, ada yang bilang bisa praktek, ada juga yang bilang biasa biar cepat dapat kerja.
Ya, masalahnya yaitu kalian masuk SMK, setelah tamat dari SMK kalian bisa memecahkan masalah kalian. Masalahnya apa? Yaitu masalah kehidupan. Orang hidup itu pakai yang namanya Kompetensi. kompetensi, ya. Jadi tamat dari SMK punya kompetensi untuk dipakai menjadi bekal hidup. Bekal hidup itu ya banyak apa? Contoh, kalau sudah lepas dari SMK pasti orang semua mau mencari pekerjaan. Pekerjaan itu ya untuk menyelesaikan masalahnya, contoh masalah keuangan apa dan lain-lain. Tapi harus punya kompetensi. Ya, semua jurusan di SMK itu bagus semua. Ya, tinggal kalian semua mau belajar atau tidak. Artinya mau mengikuti pelajaran atau tidak. Karena ada yang sekarang masa pandemi ini hanya sekolah saja, tapi tidak mengikuti pelajaran secara maksimal. Nah, jadi Bapak minta di simulasi dan komunikasi digital ini, kalau Bapak jelaskan di buku-buku kalian itu dia hanya sebagai alat. Tahu alat? Tahu HP? Ini HP. Ini alat apa? Komunikasi. Ya, alat komunikasi. Kasih. Nah, di simulasi digital itu banyak kompetensi dasar yang bisa kalian gunakan sebagai alat. Contoh nanti kita belajar bagaimana menggunakan HP ini sebagai alat yang betul-betul sebagai alat HP, alat telekomunikasi. Karena HP ini alat telekomunikasi bisa digunakan juga sebagai alat membuat video dan yang lain-lain. Ya. Jadi di simulasi digital ini bagaimana kalian menggunakan alat itu untuk memecahkan masalah kalian. Masalahnya apa? Masalahnya ya tentang pelajaran. Contoh, ada siswa yang malas menulis, tapi kalau di depan kamera dia lancar mengeluarkan idenya, bisa lewat video. Itu sudah memecahkan masalah. Bu, saya tidak bisa nulis banyak sekali, tapi kalau dalam bentuk video saya bisa menerangkan. Nah, itu sudah menggunakan alat-alat yang ada di simulasi dan komunikasi digital. Ya, jadi Bapak kita belum belajar hari ini, kita perkenalan, Bapak jelaskan tentang apa itu simulasi dan komunikasi digital. Orang yang sudah bisa menggunakan alat berupa yaitu kompetensi yang ada di simulasi dan komunikasi digital itu pasti sudah bisa memecahkan masalahnya. Ya. Jadi simulasi digital ini kita belajar nanti salah satu contohnya ya kita buat kelas online. Jadi kelas belajar online menggunakan Google Class. Ada yang namanya Edmodo, Google Class, Scholar, apalagi yang banyak. Tapi kita gunakan salah satu saja. Nah, ada juga guru-guru kalian biasa menggunakan WhatsApp, kan? Kalau untuk belajar daring ada ya. Nah, itu kan sifatnya secara tidak bersamaan. Jadi kalau kirim pesan hanya bisa dibaca tapi tidak bertemu secara bersamaan. Jadi nanti kita belajar tentang bagaimana lagi di simulasi di komunikasi digital itu. Contoh, mengirim surat email, membuat modul elektronik. Tahu modul elektronik? Jadi nanti kalian membuat tulisan kalian. Kalau kalian hobi mengarang, kalian bisa buat tulisan, ya. Itu bukan seperti blog, tapi memang bisa diedit, ya. Karya kalian yang kalian nanti unggah ke internet, ke dunia maya, jadi orang bisa baca, ya. Jadi banyak yang akan kita pelajari di simulasi dan komunikasi digital. Jadi Bapak minta bisa pinjam buku di perpustakaan. Ada buku, sudah pinjam buku tidak? Belum, Pak. Belum, Pak. Bukunya ada di perpustakaan, silakan bisa dipinjam. Jadi minggu depan kita sudah mulai belajar. Jadi bisa, tolong masing-masing bisa chat namanya dari kelas berapa, jadi nanti Bapak baca. Ya kalian chat contoh nama kelas seperti itu, alamat tinggal di mana, kalau bisa juga tulis alamatnya. Ya, bisa mulai sekarang sebelum Bapak mau lihat namanya masing-masing. Ya, dari kelas mana?
Ya silakan di chat. Ada chat tuh di HP-nya atau di laptop itu bisa kalian chat. Iya Pak, iya Pak. Pak Ada ini. kayak tadi kayak saya. Ya, seperti tadi tuh Arialdi Aldi. Iya Pak. Ya, silakan coba chat. Ya, masing-masing chat tulis namanya dan jurusannya. Oke, yang masuk Selfie 10 akuntansi. Jadi Bapak bisa lihat ya. Mau Rizka 10 akuntansi, Firmansyah 10 akuntansi, Rita. Wah, banyak sekali, perhotelan juga ada. Ya, sebentar Bapak bacakan. Jadi ini sebagai absen ya. Kalau Bapak bilang juga bisa sebagai absen daring. Nur Nilam, oke, masih ada 29 orang ya. Ada Anita dari 10 perkantoran, Mutiara Idris 10 TKJ, Andi Wahyu 10 perkantoran, Muhammad Ilham 10 akuntansi, Dea Lestari 10 perkantoran, Erni Robert 10 PK, Nurul Arini. Ada juga Andini Lukman kelas 10 TKJ. Ya, jadi yang baru datang tolong dicet nama dan kelasnya ya. Aksena Putri Julia 10 perkantoran, Eriansa 10 perhotelan. Oke, Bapak lanjut, silakan yang masih mau tulis namanya sama jurusannya silakan. Nah, jadi simulasi dan komunikasi digital ini nanti kalian harus bisa membuat yang namanya hasil karya atau produk. Produknya itu bisa dalam bentuk tulisan kan, dalam bentuk karya yang bisa dilihat, dipegang ya, contoh seperti boneka atau apakah ya. Terus bisa juga dalam bentuk video. Jadi nanti kalian minimal selesai dalam mata pelajaran Bapak ini bisa mempunyai suatu hasil karya atau produk. Jadi orang masuk SMK itu tamat masing-masing bisa membuat produk, ada hasilnya. Beda seperti di SMA. Ya, jadi orang SMK dia selama sekolah itu dia juga membuat sebuah produk. Contoh di TKJ. Karena TKJ juga luas, contoh dia bisa buat sebuah software. Softwarenya bisa macam-macam. Ya, kalau dia tidak bisa buat, kalau dia sudah buat bisa jaringan, produknya dalam bentuk jaringan, menerangkan langkah-langkah kerja, ya, dia bisa buat produk seperti software. Contoh akuntansi dan perkantoran. Mungkin agak susah kalau membuat sebuah hasil karya yang bisa dilihat atau dipegang, ya. Mungkin dia bisa menerangkan dalam bentuk video. Nanti hasil produknya akuntansi, perhotelan, perkantoran bisa dalam bentuk video. Dalam bentuk video hasil karyanya yaitu atau hasil akhirnya yaitu langkah-langkah kerja. Karena kita tahu akuntansi dan perkantoran dan perhotelan itu hasil produknya itu adalah berupa jasa. Ya, jasa. Jadi dalam bentuk pelayanan. Jadi bisa nanti dia terangkan dalam bentuk video. Kalau TKJ mungkin bisa langsung produknya dia buat, ya, bisa dalam bentuk software, itu bisa langsung dilihat, atau bentuk langkah-langkah kerja juga bisa dalam bentuk layanan atau layanan jasa, yaitu contoh dia menginstal atau apa. Minimal dia bisa menghasilkan suatu produk.
Ada yang ingin bertanya tentang simulasi dan komunikasi digital? Silakan. Kalau ada yang mau bertanya. Ada? Tidak ada? Nah, karena perkenalan kita lewat Google Meet, sebentar masih ada waktu, Bapak akan membagikan soal-soal untuk menguji kemampuan awal kalian mengenai teknologi dan komunikasi teknologi dan komunikasi TIK ya. Jadi Bapak akan bagikan soal, nanti bisa dikerjakan di lewat Google Form saja. Google Form bisa kalian buka di HP-nya masing-masing, kalian pilih pilihan ganda, mungkin cuma berapa nomor, tapi itu adalah awal untuk mengetahui kemampuan kalian masing-masing mengenai TIK ya. Jadi Bapak minta tetap semangat belajar ya, karena belajar daring ini mahal ya. Bapak saja harus daring di sekolah karena kita semua sama-sama terbatas di yang namanya adalah kuota atau pulsa internet ya. Jadi tidak perlu lama-lama ya, cukup kita sudah ketemu ini. Bapak hargai ada 45 orang yang hadir secara daring ya. Bapak tidak bisa sebutkan masing-masing dan juga sudah mengisi chat dengan nama dan jurusannya masing-masing. Bapak ucapkan terima kasih. Selamat bergabung di SMK YAPMI. Tetap termotivasi untuk belajar karena solusi kita hari ini adalah harus banyak-banyak belajar ya. Kalau kita larut dalam pandemi, malas belajar, kita akan ketinggalan jauh ya. Jadi pesan Bapak sebelum Bapak akhiri pertemuan kita secara tatap muka lewat Google Meet ini, tetap jaga kesehatan. Oke, ada yang mau bertanya ini? Siapa? Meralda. Silakan. Pak, salah tindis. Oh, salah tindis. Oke, enggak apa-apa. Bukan salah tindis di sini. Oke, Bapak lanjut. Tetap jaga kesehatan, ya. Nah, nanti kalau umpamanya disuruh ke sekolah, baru bisa ke sekolah. Karena kita sama-sama saling menjaga, ya. Nah, tetap semangat, itu pesan Bapak, ya. Untuk yang lain, tetap belajar, tetap patuhi perintah orang tua, ya. Oke, kenapa ini? Ada yang mau tulis alamat, silakan. Oke, ini ada yang tulis alamatnya Marsaulia ya, 10 perkantoran, terima kasih. Oke, sebelum Bapak tutup, tidak ada pertanyaan. Sebentar bisa ditunggu di grup WhatsApp, Bapak bagikan link untuk uji kemampuan awalnya ya. Oke, bisa? Ya, Pak. Ya, oke, bisa. Jadi Bapak tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.